saya Tiara Sheila Zulfa. Oke, di video kali ini aku bakal ngehadirin seorang yang spesial. Nah, bintang tamu kita pada hari ini itu merupakan peserta terpilih dari Parlemen Remaja 2023. Siapa dia? Queen Nadine Nashwa Azura dari MAN 1 Kota Pekanbaru. Nadine boleh disapa teman-temannya? Halo guys, halo teman-teman. Oke, jadi Nadine ini merupakan salah satu peserta terpilih dari Parlemen Remaja 2023, yang mana sebelumnya itu memang sudah diadakan pemilihan peserta Parlemen Remaja. Namun yang pada tahun ini itu Nadine menjadi salah satu yang terpilih yang mewakili Kota Pekanbaru. Nah, gimana sih pengalaman Nadine selama mengikuti Parlemen Remaja ini? Oke, Nadine bisa langsung perkenalkan dirinya aja. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Queen Nadine Nashwa Azura. Biasanya teman-teman saya manggil saya Nadine. Untuk kesibukan sekarang itu saya lebih fokus ke UTBK sih, karena kan dari kelas 1, kelas 2 itu sibuk lomba. Jadi mungkin untuk kelas 3 ini Nadine lebih fokus untuk persiapan kuliah gitu kan. Nah, gitu teman-teman. Dan Nadine sekarang itu sekolah di MAN 1 Pekanbaru. Siapa lagi ya? Dari kita. Nah, itu perkenalan singkat dari Nadine. Oke, pertama mungkin kita akan menanyakan mengenai perasaan Nadine saat pemberitahuan Parlemen Remaja itu menjadi salah satu peserta yang terpilih. Gimana perasaan Nadine? Kalau perasaan tentu ya senang banget sih Pak. Karena kan Parlemen Remaja itu kalau nggak salah dari seluruh Indonesia itu yang daftar itu 10.000 peserta. Nah, yang terpilih itu sekitar 140-an atau 60-an gitu ya, lupa. Pokoknya kalau dari Riau itu yang daftar sekitar 400-an kayaknya. 400 ke 500 gitu. Dan yang dipilih itu kebetulan cuma 5 orang. Nah, jadi Nadine di sini ngewakilin Riau, tepatnya Dapil 1. Jadi di Riau itu ada 2 dapil. Dapil 1 sama Dapil 2. Nadine itu mewakilin Dapil 1. Sama temen Nadine yang namanya Sabra dan Ratu. Untuk Dapil 2 ada namanya Rara sama Duma. Rara ini dari Tapung, Duma ini dari Kerinci. Kalau Nadine, Sabra sama Ratu ini dan tiga-tiganya dari Pekanbaru kebetulan ya Pak. Tapi sebenarnya untuk Dapil 1 ini ramai pemilihannya. Ada Pekanbaru, apa lagi ya? Oke, berarti yang lebih banyak itu untuk pemilihan dari Dapil 1 daripada Dapil 2. Iya, karena Dapil 2 itu untuk cakupan wilayahnya nggak sebanyak Dapil 1. Oke, keren banget ya teman-teman, karena bisa mengeliminasi banyak peserta dan yang dipilih itu hanya 100-an saja dari 10.000 peserta. Nah, oke Nadine, jadi waktu pendaftarannya itu yang mengikuti pendaftaran peserta Parlemen Remaja itu dari seluruh SMA yang ada di Riau kah? Lalu menjadi seluruh Indonesia atau bagaimana? Oke, jadi untuk Parlemen Remaja ini dia tuh diambil Parlemen Remaja ini khusus untuk anak SMA sederajat, jadi MAN, SMK juga bisa ikut. Nah, jadi untuk pemilihannya itu yang berhak untuk ikut itu jadi per provinsi dia. Jadi setiap provinsi kan beda-beda kan. Kalau Riau kan ada 2 daerah pemilihan kan nanti ya. Kalau Jawa kalau nggak salah ada 11 gitu. Jadi berarti mereka 11 orang yang berangkat tuh. Karena kan ada 11 dapil. Kebetulan di Riau 2 dapil dan waktu itu biasanya masing-masing dapil itu dipilih 2. Kebetulan karena kalau nggak salah Riau ini rencananya mau dibuat jadi 3 dapil kan. Jadi kebetulan di Dapil 1 itu dipilih 3 orang, di Dapil 2 dipilih 2 orang. Nah gitu, jadi ya begitulah. Ya, jadi cukup banyak untuk Parlemen Remaja ini karena perwakilannya adalah masing-masing dapil yang ada di provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Jadi untuk penyelenggaranya itu yang menyelenggarakan Parlemen Remaja ini siapa? Kalau untuk penyelenggara kebetulan yang ini tuh dari DPR RI-nya pusat langsung, dan itu yang ngurus itu Sekjen DPR RI-nya. Jadi yang itu tuh kayak programnya Sekjen DPR RI gitu. Nah, setelah tahu nih kamu tuh lolos menjadi Parlemen Remaja 2023 yang nantinya akan pergi ke Jakarta, gimana sih respon dari keluarga kamu?
Kalau untuk respon tentu untuk ayah ibu keluarga senang gitu kan, karena kan ini event besar dan itu tuh kayak buat mereka bangga gitu, apalagi setelah lolos dari parlemen remaja ini Nadine tuh udah bisa diundang sama kayak udah podcast RRI itu kan udah lumayan kan, terus ketemu sama pejabat kayak DPRD, terus tuh ketemu gubernur gitu kan, kayak bangga gitu kan, karena kan nggak semua orang bisa gitu kan, itu orang tua dan merasa bangga gitu kan, karena kayak jadi omongan tangga gitu kayak terus anak mama gitu. Nah terus kan ya gitu ya seneng kan, terus tuh Oke, anak mama yang ini tuh sampai ketemu gubernur ya, Ma. Tetangga-tetangga tolong gitu. Oke. Nah, karena udah ketemu nih dengan gubernur, dengan pejabat-pejabat lain. Nah, itu menurut kamu membuka pikiran kamu nggak kayak aku harus bisa juga nih ada di titik seperti pejabat-pejabat ini gitu, tertarik nggak nantinya masuk ke dunia politik atau lain sebagainya? Dulu waktu ngejalaninnya itu, waktu ketemu itu sempat tertarik gitu, apalagi dengar omongan-omongan yang gubernur kan lagi audiensi kan ngomongin DPR nih kerjanya gini kayak pokoknya kalau gambarannya itu enak gitu kan, rapat enak juga nih ya, tapi kalau dipikir-pikir juga kan harus dapat kepercayaan orang gitu kan, itu juga lumayan susah gitu kan. Kalau untuk waktu ngejalanin eventnya Nadine enjoy dan Nadine sempat kepikiran pengen, cumannya kalau untuk sekarang kayaknya udah nggak terlalu tertarik lagi gitu, cuman sempat pengen gitu. Nah, apa sih yang melatar belakangi Nadine kalau misalnya dulu itu pengen jadi menjadi salah satu bagian dari mereka, namun sekarang udah gak pengen lagi, apa tuh faktornya? Ada apa nih yang mendasari Nadine berubah pikiran begitu? Karena kan kalau Nadine dari kelas 1 sampai kelas 3 itu kan ikut-ikut lomba itu lebih kayak ke bidang-bidang teknologi fisika gitu kan, kayak LKTI buatnya kayak teknologi gitu-gitu. Jadi Nadine karena udah dari kelas 1 tuh udah ngejalanin itu sampai sekarang, Nadine kayak udah suka nih, udah mungkin bisa dibilang hobinya gitu kan. Terus ya emang suka gitu, terus tuh waktu ketemu itu DPR tuh ya sempet kayak hanya termotivasi gitu sih, terus tuh ya tetap pengen ini, tetap balik lagi ke hobinya. Balik lagi ke hobinya. Oke, jadi semua tergantung sama keinginan dan kondisi yang mana mendasari untuk perkembangan kita selanjutnya. Kalau misalnya itu memungkinkan kita untuk berkembang lebih lanjut mengenai potensi kita, ya kita lanjutkan. Kalau misalnya hanya memotivasi, yaitu bisa memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Terus apa lagi? Oke, nah untuk pengalaman selama kamu ikut kegiatan di Jakarta untuk parlemen remaja ini, ada nggak sih yang menjadi aku nggak bakal lupain nih selama hidup aku gitu? Mungkin untuk kayak ini sih, lebih ke momen-momen waktu audiensi sih, kayak bangga nih udah bisa ketemu sama DPR, DPRD gitu kan. Apalagi waktu itu seharusnya ya di situ kemarin tuh ketemu sama Bu Puan, karena kan itu DPR kan. Jadi cuman waktu itu kebetulan Bu Puannya lagi ada urusan, jadi yang ngisi itu cuman kayak bukan cuman sih Perwakilannya. Iya kayak jaksa-jaksanya, deputi gitu kan. Itu kan juga orang-orang hebat gitu, bisa tatapan langsung itu kayak wah ternyata aku udah sehebat ini gitu kan. Terus ya momen-momen kayak gitu sih, terus momen-momen bareng teman gitu, momen-momen kayak misalnya waktu di Jakarta itu kayak lagi pokoknya biasalah orang kan anak-anak itu kalau malam gitu kan, karena bareng teman-teman biasa kayak tidur gitu kan, kena gerebek sama panitia, itu kan kayak lucu gitu, kayak kenangannya indah gitu kan. Mungkin itu sih yang gak bakal lupa gitu. Nah, waktu kamu digerebek nih sama panitia, gimana tuh perasaan kamu sama teman-teman yang sebelumnya sebelum ikut parlemen remaja ini nggak ada nih digerebek-gerebek, tapi waktu ada parlemen remaja ikut kegiatannya malah digerebek. Gimana tuh keadaan kondisi dari teman-teman maupun Nadine sendiri? Oh, sebenarnya kan gini Mbak, dia kan di waktu event itu dia tuh ada 6 hari gitu kan. Jadi kalau nggak salah sekitar 3 harinya kalau nggak salah itu tuh ada di Wisma DPR RI di Bogor kan. Nah di situ tuh kami di situ kayak pakai ruangan-ruangan rapatnya gitu kan. Cuman untuk seminar-seminar untuk kami sebelum emang rapat yang sesungguhnya di kantor DPR RI gitu kan Mbak. Jadi kayak pokoknya kami tuh selalu ini sih kayak kalau untuk bertukar pikiran tuh kayak
lebih banyaknya itu di wismanya kan. Nah terus tuh waktu hari ketiga ini kalau nggak salah itu kan hari keempatnya besoknya pagi itu mau pindah ke langsung ke ini kan. Waktu itu kami ke Art Hotel namanya tempat tinggal ya. Jadi di hotel itu. Nah waktu hari ketiga ini kebetulan kami itu rapat sampai sekitar jam 10-an mungkin ya. Pokoknya latihan rapat gitu. Pokoknya sampai malam gitu. Jadi itu kami tentu habis rapat ini harus kayak nyusun barang gitu kan karena besoknya berangkat kan. Cuman ya kan sebenarnya kan kalau di situ jam 10 itu udah waktunya istirahat, jadi kayak disuruh istirahat gitu. Sedangkan itu kondisinya kami belum selesai packing gitu kan. Karena juga kami setelah rapat yang di gedungnya kami lagi rapat lagi sefraksi tuh untuk nyiapin argumen besok gitu kan. Tuh kan. Nah jadi makin lama lah tuh kan. Jadi ya udah kayak sekitar jam berapa ya 12 kayaknya. Nah itu pasti nyalain TV gitu kan. Jadi beres-beres sambil dengerin lagu dari TV, ternyata kedengeran sama panitianya. Terus kayak disuruh tidur. Jadi kami waktu itu karena takut, jadi kami packingnya gelap-gelapan pakai selimut. Oke. Tapi kebetulan kayak ini sih, nggak Nadine aja. Wisma-wisma yang lain juga pernah kena sih. Oke, gitu ya pengalaman dari Nadine untuk pengalaman yang mungkin dia tidak lupakan di parlemen remaja. Nah, menurut Nadine, gimana sih persiapan yang harus dilakukan untuk menuju Parlemen Remaja 2024? Bagi teman-teman mungkin ada yang mau mendaftar? Ya, banyak banget sih persiapannya. Karena kalau Nadine lihat-lihat ya, untuk yang dipilih itu emang orang-orang yang berkualitas banget gitu Mbak. Kayak banyak banyak gitu duta-duta genre gitu, duta-duta SMA gitu, atau orang-orang yang udah pokoknya kelas-kelas internasional lombanya gitu terpilih di situ kayak berkumpul situ kayak emang orang-orang berkualitas banget lah. Pokoknya kadang Nadine juga insecure aja gitu kayak ternyata mereka keren banget gitu. Jadi kalau untuk persiapan, kalau tahun 2023 kemarin itu yang dipersiapkan itu ada esai, CV sama video. Video ini kayak video kampanye gitu. Kayak seolah-olah jadi kita Nadine tuh memperkenalkan diri. iya kayak Nadine tuh seolah-olah jadi DPR gitu dengan menjalankan 3 fungsi DPR itu yang legislatif gitu kan. Nah, jadi mungkin kalau menurut Nadine yang paling dikuat ini untuk di CV-nya sih, kayak di sertifikatnya, pengalaman-pengalamannya gitu kan. Karena itu kayaknya itu emang paling dilihat gitu, kayak ya udah itu paling penting lah ibaratnya. Terus esai, idenya juga kan. Kalau menurut Nadine ya, kenapa Nadine kepilih kemarin itu mungkin karena Nadine bawa teknologi waktu itu. Nadine kayak di esainya itu buat teknologi. Karena Nadine basicnya juga fisika kan, buat teknologi. Nah, buat teknologi karena menurut Nadine orang-orang yang lain itu pasti rata-rata bakal kayak buat program gitu-gitu kan. Nadine tetap ada program, cuman lebih Nadine tonjolkan plusnya itu. Jadi waktu itu kan Nadine tema waktu 2023 itu tentang remaja kenal hukum, taat aturan, masyarakat aman. Jadi Nadine bawa tentang pelecehan seksual. Jadi kayak alat dimana kita dia seperti jam tangan, cuman jam tangannya itu ada kayak GPS-nya, ada kameranya perekam gitu kan. Jadi kalau misalnya ada kayak kejadian itu, jadi hanya dengan menekan satu tombol dia tuh bakal GPS-nya itu bakal mengirim sinyal ke orang tua dan ke polisi terdekat. Jadi kayak jadi polisi bisa langsung nyamperin, mencari gitu kan, karena ada GPS-nya gitu kan. Terus ada mungkin Nadine masukkan kayak perekam suara dan kamera, itu mungkin bisa jadi barang bukti gitu kan. Nah itu mungkin menurut Nadine itu yang nilai plus juga kan dari CV, nilai kan CV Nadine ada internasional juga ya. Nah itu mungkin juga nilai plus. Terus dari program video itu kan, terus ya udah cara penyampaian videonya lagi kayak harus semangat tugas gitu. Oke, nah tadi Nadine sampaikan bahwasannya di CV-nya itu sudah tertulis lomba, sudah mengikuti lomba di kancah internasional. Gimana tuh Nadine? Boleh diceritain dong? Karena keren banget sudah membawa nama Indonesia di kancah internasional. Nah lebih tepatnya di negara mana kemarin Nadine? Di Malaysia, di Selangor ya. Untuk lombanya itu sendiri apa lomba yang Nadine ikutin? Itu tuh kayak lomba penelitian gitu Pak, kayak riset gitu. Cuman dia ada kategorinya gitu. Nadine kemarin ngambil di bidang IT and robotic. Nadine di situ buat teknologi namanya NLB, dan itu NLB itu emang ide real dari nol. Ide Nadine sama teman-teman Nadine. Iya, emang orang-orang lain tuh belum pernah neliti tentang itu. Dan itu tuh
Oh paling ada sih neliti tentang bagaimana gelombang otak dan itu aja sih. Soalnya Nadine buat teknologi namanya NLP, Neuron Light Braces. Itu tuh kayak kaki palsu. Dia tuh lebih digunakan ke orang yang disabilitas tapi kakinya itu tidak diamputasi. Jadi masih ada kakinya, cuman ya dia tuh nggak berfungsi gitu. Dia lumpuh gitu, cuman nggak diamputasi. Dipakai ke situ. Jadi ada kerangka kakinya gitu. Nah, jadi setelah dipasang kerangka kakinya itu, jadi ada alatnya juga kayak Mbak pernah lihat kayak yang orang kayak di rumah sakit main otak gitu-gitu. Kayak ada lah. Oh, yang ada yang lengket-lengketnya gitu. Ya, ya kayak gitu. Cuman kami pakai namanya sensor neurosky. Itu tuh kayak pembaca gelombang otak gitu. Jadi dari gelombang otak itu nanti bisa menggerakkan kakinya. Nanti Mbak cukup berpikir kayak nih aku mau jalan gitu, nanti kakinya bisa berjalan gitu. Cuman sekarang emang belum se-perfect itu, lagi di jalan nih, mungkin jadi bakal penelitian lanjutan gitu. Oke, keren banget ya teman-teman. Nah, untuk dari Nadine jelaskan tadi, itu kan ada membutuhkan pancingan-pancingan lah ibaratnya dari otak untuk menggerakkan dari misalnya kaki tadi. Nah, kalau misalnya nih penderita itu lumpuh kakinya, namun sudah tidak bisa berpikir juga dalam otaknya, itu tidak bisa menggerakkan atau bagaimana? Kalau Nadine belum meneliti tentang itu Mbak, jadi mungkin kalau untuk yang itu belum ya, karena Nadine lebih berfokus untuk yang otaknya masih berfungsi dan kakinya tidak diamputasi. Mungkin bisa itu jadi inovasi Nadine itu. Inovasi selanjutnya kita tunggu aja ya guys, mana tahu nanti bisa membawa Nadine ke negara-negara yang lain. Amin. Menjelaskan bahwasannya memang tertarik di bidang IT dan juga keilmuan robotik begitu. Untuk selanjutnya nih, pendidikan Nadine kan masih SMA, sudah berani keluar, sudah berada di puncak nasional maupun internasional. Selanjutnya untuk menempuh pendidikan, Nadine itu lebih tertarik ke bidang apa nih? Nanti rencananya akan mengambil apa? Entah fokus atau keluar dari yang semestinya begitu. Kalau ini ya, kalau sekarang Nadine sangat tertarik ya karena Nadine kan udah punya NLP itu kan, jadi Nadine pengen banget lanjutin sampai itu NLP itu emang benar-benar perfect. Jadi kemungkinan Nadine nanti kuliah bakal ngambil teknik elektro atau teknik mekatronika, pokoknya yang berhubungan sama itu. Cuman dulu Nadine sempat bimbang juga, dulu Nadine pengen coba kedokteran gitu kan, cuman kayaknya bakal berat banget karena kalau dilihat orang mau masuk ke kedokteran ya usahanya banyak banget gitu kan dari itu. Nadine sedangkan Nadine kelas 1 kelas 2 di spend mulu. Jadi mungkin Nadine bakal fokus ke yang Nadine sukai gitu ya, di elektro. Jadi sekalian melanjutkan NLP itu biar kayak berkembang, karena Nadine juga punya cita-cita pengen jadi seorang research and development. Jadi Nadine punya perusahaan sendiri dengan mengembangkan hal-hal. Amin. Oke, dari seluruh universitas-universitas yang ada di Indonesia ini kan banyak, yang ada di luar negeri juga banyak. Nah, tertariknya ini lebih ke universitas yang mana nih? Karena berat ya guys, karena udah keluar Indonesia, sudah melihat lah ibaratnya dari negara-negara lain itu seperti apa. Akankah tertarik dengan luar negeri ataupun akan kembali tetap berada di Indonesia itu sendiri? Kalau Nadine tertarik banget ke luar negeri karena kan Nadine penelitian ini kemarin berlima kan. Teman Nadine tuh yang 2 udah kuliah. Jadi sekarang dia di atas Nadine setahun kan. Dia abang Nadine yang 2 ini udah kuliah. Mereka kuliah di Turki. Oh. Nadine tuh kayak pengen juga kuliah di Turki karena kan di Turki untuk elektronya lumayan juga kan. Pengen ke sana juga, cuman ya ke terhalang restu orang tua. Jadi orang tua Nadine nggak melepas Nadine karena kan cewek juga kan. Jadi Nadine mungkin kalau di dalam Indonesia aja lebih pengen nyoba ITS. Semoga masuk. ITS? Jangan lupa undang Nadine, jalur undangan. Dari sekian banyak prestasi dan apa yang sudah dilalui oleh Nadine, moto hidup Nadine ini sebenarnya apa yang membuat Nadine terus memacu adrenalin untuk terus menjadi lebih begitu? Tadi sih punya pegangan kayak kata-kata orang lah, itu kata-kata siapa tapi kayak lumayan memacu juga, yaitu jangan takut membuat kesalahan karena masih banyak kesalahan yang lain harus kita coba. Aku pernah denger guys. Jadi jangan takut mencoba guys, karena Nadine juga dulu sempat gagal-gagal juga kan, bisa sampai sekarang gini. Jadi ya harus dicoba terus gitu.
Oke, bagi teman-teman yang di rumah juga tidak boleh menyerah terhadap cobaan yang mungkin kalian alami saat ini, karena bisa saja apa yang kalian inginkan itu sudah berada di